sebenarnya kalau gua lihat indeks 1 mingguan terakhir lah, ini kan sebenarnya yang gerakin, yang naiknya karena Goto kan. Iya, iya, iya. Kayak IHSG ya, kalau kita, indeks harga saham iya Goto, IHSG, perkasa. iya ini kayaknya IHSG jadi indeks harga saham Goto aja nih bro. Soalnya kalau mungkin 1 mingguan lebih ya, kita take out Goto, indeks itu sebenarnya nggak kemana-mana. Tadi kan gue coba iseng-iseng lah Iya. ngeliatin bareng Jogi, bareng teman-teman. Iya, Heeh. indeks sebenarnya relatively flat, ya kan? Kayak karena mungkin BNI sempat naik, habis itu Iya, agak iya, kempes, iya. Mandiri sempat naik, agak kempes, Telkomnya turun. Jadi ujung-ujungnya big caps yang lain tuh nge-offset bro. Kalau misalnya Hmm. Goto nggak naik, ya kan? Ya Iya, jadi iya. terus ya gue mungkin ngelihat ini apa nih sebagai trader, kayak mungkin lu kan biasanya cari saham-saham cuan nih, trader-trader cuan nih. Kalau misalnya lu nggak trading di GoTo, teman-teman Ah, mungkin oke. nggak yang nggak trading di GoTo, mesti ngapain Iya. nih bro menurut lu? Kalau gua sih ngelihat ya, jadi kalau nggak trading di Goto, gua personally juga nggak trading di Goto sih, karena Hmm, eh, karena ya ragu-ragu tapi ujung-ujungnya, wih naik tinggi banget gitu kan. Cuman iya, iya. gue masih fokus pak sama sektor yang memang masih leading, karena kalau misalnya lihat dari IDX sektoral itu kan IDX energi kan yang paling bagus ya, paling bagus. Jadi Iya. so far masih di sana gitu loh, masih di sana. Lalu kedua yang gue lihat menarik itu di kemarin sempet sesaat kita mainnya itu di semen, khususnya semen Gresik, semen Iya. Gresik. Dan kita melihat sekarang ini malah yang cukup menarik ya itu sebenarnya di konstruksi ya, konstruksi. Oke, Jadi kalau oke, oke. jadi karena kita itu fokusnya di technical yang base-nya itu trend following, maka kita kan nyari sektor mana yang menarik, lalu di dalamnya saham mana yang menarik, pakai screening dan lain sebagainya. Jadi yang kita ketemu tuh Hmm. yang tadi gue bilang termasuk di konstruksi, dan konstruksi itu kalau kita lihat jujur gue belum update ada berita apa lagi ya. Cuman Adi dan WSKT itu malah terlihat menjanjikan sih. Udah naik sih 2 hari yang lalu sih. Hari ini agak konsolidasi. Iya, Cuman iya. kalau gue lihat karakter-karakter saham seperti ini tuh kalau naik itu suka agak konstan gitu naiknya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ya, gue setuju sih sama beberapa stock pick lu tadi yang lu bicarain, semen, konstruksi mungkin kita akan bahas ya. Ini ada yang nanya, GoTo banyak pan yang beli ya, Bro. Ya, betul, karena kan, ya pertama gini, GoTo kan bobotnya ke indeks gede nih. Mungkin fund beberapa banyak yang underweight kan, waktu itu pas turun, banyak yang lega deh. Wah, ya kan turun, untung gua nggak punya, fund gua selamat gitu kan. Nah, tapi begitu naik kebalikannya, begitu naik kalau mereka Underperform nggak ya. punya kan, iya jadinya Hmm. underperform. Nah IHSG naik terus, tapi saham-saham yang lain kan sebenarnya flat-flat aja. Kalau gua nggak punya GoTo, gua akan makin ketinggalan. Jadi ya banyak fund-fund yang akhirnya masuk, terus ditambah lagi dia akan masuk LQ45, masuk IDX Hmm. 30, masuk IDX 80. Menarik banget. Jadi ujung-ujungnya banyak yang masuk ke GoTo juga untuk fund-fund kan. Ya, nah jadinya ya sedikit banyak didukung oleh fund juga kenaikannya untuk GoTo ini. Nah, terus kalau kita ngomongin tadi, Bro Rio kan sempat ngomongin semen ya. Jadi semen itu sebenarnya paling menarik, gua ngeliatnya cuma si semen Gresik. Kenapa? Ah, Karena kan mereka mendapatkan bahan baku batu bara yang murah tuh bro. Jadi mereka kan oh udah iya lock, ya. dapat ya kan dapat untuk tahun ini itu di harga 90, sedangkan batu baranya Oh kan ya naik udah mana. iya, iya, Nah, iya. jadi kalau kayak misalnya INTP itu kan dia masih kena harga batu bara yang mahal. Ya udah, orang-orang lihat, wah ya kalau gitu gue lebih memilih semen Gresik. Kenapa? Karena kalau dari sisi industrinya itu kan penjualan masih agak susah naik lah. Demand belum pick up kan. Mhm, Untuk properti, mhm, untuk konstruksi mungkin pulih. mhm. Jadi ya orang-orang sekarang mainnya main di margin gitu. Ya. Ya dengan semen Gresik mendapatkan batu bara murah, mereka bisa menjaga marginnya. Ya itu yang membuat dia unggul dari INTP. Nah I kalau see. waskita kayak konstruksi, gue setuju sih bro. Kayak teknikalnya menarik. Tapi mungkin lu mau show juga nih ke teman-teman. Sebentar, sebentar. Oke, ini gue coba ini ya. Gue kalau di rumah tuh agak Ya, sempit. Benar, benar, benar. Agak sempit jadi.
Nah, Oke. kita lihat ya. Ini kita coba lihat itu Adi di sini. Jadi Oke, Adi oke. itu kalau lihat di sini, oh nggak gini deh. Gua pakai gua pakai yang MA aja yang simple. Siap. Nah, kalau kita lihat Adi itu kemarin itu menarik kenapa? Karena dia tuh konsolidasi di area MA 50 nih. Di area 50. Jadi kalau kalau MA itu renggang-renggang, tapi ini harus didukung dengan konsolidasi ya. Jadi teman-teman jangan asal beli saham tuh karena oh di MA 50 pasti naik enggak. Dia tuh harus konsolidasi dulu. Jadi kalau saham itu udah konsolidasi, kalau gini. Kalau ini gue ilangin semua indikator, MA-nya kita ilangin. Maka Adi itu kan kayak ngebikin penan ya, naik konsol. Benar, udah break tuh, bro. Nah, kan kayak bikin penan kecil gitu kan. Nah, kalau kita pakai MA, ini akhirnya kelihatan lagi bahwa dia bikin penan tuh persis di atas support MA 50. Maka kalau udah seperti ini teori flag lah. Teori flag atau teori penan ada dia kan naik. Nah, naiknya ke berapa? Kita udah bisa lihat nih kalau MA-nya renggang, menariknya biasanya swing-nya lebar. Maka ini kita bisa target MA 100 gitu loh. Nah, nanti kalau ini kuat nih di atas Adi itu di atas MA 100 di 780 ya. Maka kita bisa expect nanti targetnya di sini. Targetnya di sini nih. Iya. Nah, Oh. nanti gua ini masih proyeksi aja ya. Jadi kurang lebih kita bisa lihat dulu di sini. Nah, ini kan mirip nih. Ya. Dulu sekarang konsolidasi di sini nih. Naik. Ini kayak dulu di sini. Dia konsol di bawah, dia naik ke MA 100. Nanti kalau udah konsolidasi di sini, dia kuat. Syaratnya tetap harus kuat di atas MA gitu ya. Kalau udah kuat, dia akan arah ke MA 200. Cuman upside sekarang nggak akan selebar upside dulu karena rentang MA yang sekarang itu lebih sempit daripada yang dulu gitu. Betul. Kayak Oke, gitu. Jadi oke. itu yang gue lihat. Ini Adi, lalu kedua WSKT. Kalau WSKT di sini, nah WSKT ini dia naiknya lebih apa ya, MA 50-100 lebih rapat, makanya nanti upside-nya baru akan lebar kalau dia bisa bertahan di atas 560 lah. Di atas MA 100 di 560 kalau bisa bertahan baru dia akan lebar gitu. Kurang lebih gitu. Tapi kalau misalnya kayak Wika di sini ya. Wika gini enggak sih, Wika sama PTPP itu belum sih. Belum. Secara MA pun Wika sama agak PTPP rapat gitu loh. Jadi area swing paling menarik kalau menurut gue sih di Adi. Di Adi, kedua di WSHT. Nah, ini kan renggangnya kan lebar ya. Jadi istilahnya trader tuh saling nunggu gitu. Yang mau jualan di MA 200 nunggunya di atas, yang mau beli karena MA 100 dia udah mulai siap-siap beli gitu loh. Kurang dia kayak gitu sih. Gitu, Bro. Iya. Nah, ini bro, kayak gua setuju nih, Wika itu tadi gua coba masukin ke stock pick hari ini karena kan dia kan coba break kan hari ini kan, coba volumenya lumayan nih, wah lumayan cakep, terus ternyata kempes bro, ya jadi kayak ya kan tadi kan volume padahal udah mulai cakep tapi agak kempes ya, jadi gue setuju sama lu kayaknya Wika ini belum. Terus Adi gue setuju banget tadi, kayak ternyata gue awalnya ngeliatinnya kita doang, terus gue berlihat dan lu bilang Adi ini kan lebih small cap ya, jadi pergerakannya juga mungkin bisa lebih liar nih bro seru untuk ya, Adi. seru ya. Iya Ya. Pullback Adi itu malah minim ya. Yang lain lebih dalam ya. Iya pullback. Oke, let's see. Tapi nggak tahu Nah, nih, ini ini teman-teman ada berita apa nih? Ini sih masih, gue tipenya nggak baca berita, jadi gue bingung nih kenapa gitu. Jadi bingung aja sahamnya naik. Nah, kalau gue ngeliatin itu sebenarnya kan construction ini selalu masalahnya tiap tahun itu adalah kontrak baru, terus hutang, ya kan? Jadi mereka harus divestasi, mesti restructuring, mesti bikin obligasi. Tapi pelan-pelan, kayak ini kan mulai diberesin satu-satu nih, dibantu nih sama government kan. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya kayak terus ditambah lagi orang-orang ini udah banyak yang nggak punya. Gua rasa fund mana sih yang punya construction sekarang kayak sangat minim lah. Ya kan, jadi kayak
ya udah barang nggak ada, udah bottom juga udah mulai bottom beberapa kayak Adi tadi Waskita ya mungkin orang liatin marketnya yang lain juga nggak ada Iya, sentimen-sentimen bagus sekalian aja gue ngambil construction kan sama-sama mumpung di nggak ada bottom. sentimen baru. Hmm. Iya, jadi menurut Eh gue tapi untuk trading cukup menarik. Gimana? tapi ini menarik loh. Bentar, bentar, bentar. Ini nih ya. Hmm. Kalau kita lihat gini, pertama kalau bicara technical klasik mungkin ya, mungkin karena orang lihat oh ini sekarang kemarin itu udah sama nih kayak yang terendah kemarin gitu kan. Udah sama Hmm. kan gitu. Nah, kedua, kalau kita main tarik-tarik garis, ini sebenarnya ini breakout loh ini. Ini breakout yang menarik karena dari sini ke sini, Iya, tuh, setuju. wih, match juga ya, Setuju. baru lihat ini. Nah, iya Mas kita Wah. benar setuju. Nah, ini apa? Adi ya, Adi. Nah, ini. Nah, Oh ada jadi juga ya, ada juga. nah, ini Adi, ini Adi. Nah, jadi kelihatannya sih gue nggak tahu sih, gue sih berharap semoga bisa kayak gini nih. Ya mungkin ya we'll see lah karena ya udah under own sahamnya terus ya flow-nya ya orang-orang mungkin kayak instead of kayak cari big caps mungkin yang trader-trader ya udah sekali cari small cap sama-sama nggak ada sentimen baru kan ya. Iya. Jadi Jadi ya, karena ya big lebih capnya lebih lesu, purely. betul juga ya. Karena Mhm. big capnya besar, mereka cari yang middle atau small cap ya sekarang ini. Iya, karena toh yang mito small cap yang lain juga nggak ada sentimen baru gitu, nggak ada news yang baru. Kayak mau ngomongin sektor teknologi juga nggak ada sentimen. Komoditi masih menarik tapi juga nggak ada yang baru kan. Ya, Kayak ya, ya. misalnya ESA itu mungkin amonianya justru agak turun nih, udah mulai turun karena kayak untuk pupuk itu kalau teman-teman baca harga fertilizer di Amerika Serikat udah mulai turun. Nah, Ya, ya, teman-teman ya, ya. eh, itu juga perlu perhatiin ya. Teman-teman bisa cek newsnya. Jadi beberapa barang di Amerika Serikat ini udah mulai turun. Makanya kan sempat Oh, ngarep nih, wah kalau gitu inflasi bulan Juni bisa turun dong. Ternyata dihantam sama harga minyak kayak kembali naik kan. Nah, jadi kayak ya gila. ternyata mau chip semiconductor udah mulai turun, tapi ternyata harga minyaknya masih tinggi. Ya udah, jadi kayak oke lah, we'll see. Jadi menurut gua kayak sekarang ini kalau untuk ngomongin market global, regional, fokusnya itu di harga minyak. Itu yang salah satu paling penting sih. Karena itu kan Iya. ya yang paling pengaruh inflasi kan. Nah, gitu sih bro. Oh Oke, ini oke, ada oke. bilang Adi dapat kontrak baru. Ya itu juga bisa jadi salah satu sentimen sih. Kontrak-kontrak baru gitu. Adi kontrak baru ya. Wah, lumayan nih 8 triliun. Hingga April, hingga April 2022. Oh iya loh. Beritanya ya baru. Oh, Oke. eh hingga akhir Maret 2022. Ini tahunnya yang salah kali ya di beritanya ya. Tapi kayaknya Iya. sampai perolehan kontrak year to date-nya dia udah dapat segitu kali bro. Tapi kan Ah, gini ya, kayak iya, mendapatkan iya, iya, kontrak iya, baru, iya. balik lagi. Konstruksi itu kan selalu oke, Iya, iya, masalahnya iya. kontrak, utang, dan kapan dibayarnya nih. Nah, selalu itu bro. Kayak biasanya kalau teman-teman perhatiin laporan keuangannya Adi, mereka itu biasanya baru dapat duitnya baru masuk itu akhir tahun. Nah, jadi ya Ah, kayak gini tuh mungkin jadi sentimen-sentimen, tapi mungkin ya jangka pendek aja. Jadi kayak kita bilang tadi, untuk construction lebih untuk trading-trading aja, teman-teman. hmm, Perhatiin teknikalnya aja. Menurut ya. gue sih gitu. Kelihatannya untuk secara sentimen dan news kayaknya belum gimana-gimana amat ya. Tapi memang jadi Hmm. kadang-kadang market itu kalau gajahnya udah istirahat blue chip biasanya tuh suka turun ke middle cap sama small cap kan. Dan kadang middle cap Ya, small cap tuh lebih ke sentimen jangka pendek gitu loh. Jadi ya gue sih bisa bilang kalau konstruksi itu bukan berarti itu bagus banget atau akan fully recovered gitu ya. Tapi secara momentum aja gitu. Secara momentum karena mau cari peluang ketika market itu nggak kemana-mana kan. ya, setuju. Terus tadi ada yang nanya USBP. Ya, kalau USBP-nya sih, Belum. ya banyak berdoa. Ya, USBP ya inilah kita nunggu gimana waskitanya lah. Kan waskitanya harus dapat duit dulu nih sebelum Iya. dia nanti bisa kayak
bayar kayak membantu untuk cash flow-nya WSBP kan. Ya, jadi perhatiin waskitanya dulu sebelum kayak kita bisa berharap kapan WSBP ini mulai open suspend, mulai gerak lagi ya teman-teman. Itu kalau untuk WSBP sih. Terus kalau gue juga tadi ngeliatin tuh sebenarnya kalau Indonesia ini kan kita nggak punya saham yang proksinya ke 100% minyak gitu. Jadi harga minyak naik langsung diuntungin kan sebenarnya nggak ada yang 100% kan. Nggak ada ya. Kayak ya ada setengah-setengah, mungkin Pegas juga karena Saka Energinya jadi ada upside di situ. Medco juga nggak 100%, banyak aset-aset lainnya. Menurut lo tapi kayak saham-saham kayak yang oil and gas, mungkin yang semi-semi oil and gas ini menarik nggak sih bro? Gue malah kayak Medco ya, let's say Medco Elsa ya. Gue nggak terlalu confident sih dengan mereka sih, karena kalau kita lihat gini nih, kalau kita lihat gambar gini, ini Medco nih, ini Medco, ini grafik Medco. Ya. Jadi memang jangka pendek naik, cuman kalau kita perhatiin big picture-nya dia tuh swing lebar gitu loh. Jadi konsolidasi cukup lebar. Gitu. Nah, kan jadi gini nih. Jadi senaik-naiknya dia nggak akan bisa naik kayak ITMG gitu loh, karena masih dalam range. Atau mungkin teman-teman mungkin ngeliat, oh ini kan kalau break resist yang garis biru ini bakal bagus. Enggak juga, karena kalau ngeliat gini, ini bantalannya masih resistnya masih banyak juga gitu loh di sini, kurang lebih seperti itu. Jadi kelihatannya naik sekedar ke swing area di atas ini itu bisa swing, tapi kalau bicara apakah dia akan seperti ITMG gitu ya, ITMG yang seperti ini atau PTBA gitu ya, wah ini berat banget gitu loh, masih berat. Jadi swing trading masih oke, tapi kalau untuk buy and hold lama kayaknya nggak gitu-gitu deh. Elsa juga sama. Elsa mostly grafik Elsa sama Medco tuh sama persis gitu. Jadi nggak perlu kita pusingin terlalu dalam. Medco Elsa itu chartnya sama. Oke, iya, gue perhatiin tadi mirip-mirip sih, benar-benar gue setuju sama lo. Kayak bedanya mungkin Medco tutupan hari ini gimana? Medco tutupan merah. Elsa merah. Elsa tutupan juga merah bro, sama berarti bro. Oke. Elsa ini juga dia udah dekat-dekat resisten ya teman-teman. Dia ada resisten di dekat 340, 34 berapa ini? Dekat-dekat 340, 342. Dia dekat-dekat situ tadi dia nggak kuat juga.